Peristiwa mengejutkan ketika Paus Vatikan, menjelang kematiannya, mengucapkan syahadat Islam dalam sebuah momen pribadi yang akhirnya bocor ke seluruh dunia. Pengakuan ini memicu gelombang perubahan besar, di mana umat manusia dari berbagai agama mulai membuka hati dan berpikir ulang tentang makna sejati keimanan. Gelombang kesadaran ini mengguncang dunia. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Tonton sampai selesai, karena kisah ini mengguncang hati. Suasana Vatikan pagi itu begitu muram. Langit abu-abu menggantung berat di atas Basilika Santo Petrus, seakan ikut berduka. Ribuan peziarah dari seluruh penjuru dunia memadati lapangan Santo Petrus, menggenggam rosario, menangis, dan berdoa dalam kesunyian yang mencekam. Mereka semua tahu, waktu itu akhirnya tiba, Paus Vatikan, pemimpin umat Katolik sejagat, telah meninggalkan dunia fana. Kabar duka itu pertama kali diumumkan lewat lonceng besar yang berdentang 21 kali, pertanda wafatnya seorang paus. Suara dentang itu membelah udara dingin pagi hari, menggema hingga ke lorong-lorong kota Roma yang berusia ribuan tahun. Banyak yang langsung tersungkur menangis, tak kuasa menahan kesedihan. Bagi mereka, sang paus bukan hanya pemimpin, melainkan juga simbol kasih dan keteguhan iman. Di dalam ruangan pribadinya, tubuh renta paus terbujur kaku di atas ranjang sederhana berbalut kain putih. Wajahnya tampak damai, seperti seseorang yang telah menemukan kedamaian hakiki. Para kardinal dan biarawan berlutut di sekelilingnya, menggumamkan doa-doa, namun di antara mereka, ada bisik-bisik yang tak mampu disembunyikan, ada sesuatu yang terjadi di saat-saat terakhir yang belum mereka mengerti. Seorang asisten pribadi, Frater Matteo, terlihat pucat dan gemetar saat keluar dari kamar tersebut. Mata merahnya menatap kosong ke kejauhan, seolah memikul rahasia yang terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Ia menolak berbicara kepada media, namun air mata yang terus mengalir dari sudut matanya berkata lebih banyak daripada ribuan kata, ada sesuatu yang tidak biasa dalam kepergian Paus Vatikan. Sementara itu, media di seluruh dunia berlomba-lomba melaporkan kabar wafat ini. Televisi, radio, hingga media sosial dipenuhi gambar-gambar Paus dengan kutipan-kutipan kebijaksanaannya. Tapi dalam hiruk-pikuk itu, beberapa media alternatif mulai mengangkat desas-desus mengejutkan. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Paus dikabarkan telah berbisik kalimat yang sangat mengejutkan, sesuatu yang selama ini tak pernah terbayangkan oleh umat Katolik. Desas-desus itu semakin membesar, terutama setelah rekaman CCTV internal Vatikan, yang entah bagaimana bocor ke tangan seorang wartawan investigasi, menunjukkan adegan dramatis. Dalam rekaman kabur tersebut, tampak sang paus menggerakkan bibirnya perlahan sambil memegang tangan Frater Matteo, seolah mengucapkan sesuatu yang penuh makna, di luar ritual-ritual Kristen yang biasa. Di balik dinding-dinding tebal Vatikan, para pejabat tinggi gereja mulai gelisah. Mereka tahu bahwa jika desas-desus ini benar, dunia akan menghadapi gelombang kejut keagamaan terbesar dalam sejarah modern. Ada rapat-rapat darurat yang digelar tengah malam, ada dokumen-dokumen yang disegel ketat, dan ada perintah untuk membungkam siapapun yang mencoba membocorkan apa yang sebenarnya terjadi di kamar sang paus. Tetapi, seperti air yang mencari celah sekecil apapun, kebenaran memiliki caranya sendiri untuk mengalir keluar. Malam itu, angin yang berhembus dari lapangan Santo Petrus membawa bisikan-bisikan tak terlihat, membisikkan satu pesan kepada dunia, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar wafatnya seorang paus. Malam itu, di sebuah ruangan tersembunyi di balik dinding-dinding batu Vatikan, Frater Matteo duduk dengan wajah pucat di hadapan seorang jurnalis senior dari Roma. Tangannya bergetar, memegang secangkir teh yang sudah dingin. Matanya menatap kosong ke arah jendela, seolah-olah ia masih melihat detik-detik terakhir sang paus di benaknya. Setelah lama terdiam, dengan suara parau, Matteo akhirnya berbisik, ada sesuatu yang harus dunia ketahui, sesuatu yang selama ini disembunyikan. Dengan napas berat, Matteo menceritakan bagaimana di saat-saat sakaratul maut, Paus Vatikan menggenggam erat tangannya dan mulai berbisik dalam bahasa Arab. Ia tidak mengerti semua kata-katanya, tetapi ada satu kalimat yang terdengar jelas, menusuk jantungnya, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang asing bagi telinganya, namun berat maknanya. Sejenak Matteo ragu apakah ia berhalusinasi, namun tatapan teduh paus dan air mata yang mengalir di pipinya membuat Matteo sadar bahwa ini nyata. Jurnalis itu menahan napas. Ini bukan sekadar cerita mistis atau desas-desus politik. Ini adalah pengakuan langsung dari seseorang yang berada tepat di sisi tempat tidur paus saat ajal menjemput. Berita ini, jika tersebar, akan mengguncang Vatikan dari fondasinya. Frater Matteo menundukkan kepalanya, berdoa dalam hati, berharap Tuhan mengampuninya karena telah membocorkan rahasia yang dianggap paling suci dan paling berbahaya itu. Tak lama setelah pengakuan itu, rumor mulai berhembus kencang. Nama Frater Matteo dicoret dari daftar resmi pegawai Vatikan dan keberadaannya menjadi misterius. Sebagian mengatakan ia diasingkan ke biara terpencil di pegunungan Alpen, sebagian lain percaya bahwa ia diamankan untuk mencegah cerita ini berkembang lebih luas. Namun sayangnya,
api kebenaran sudah terlanjur membara, dan dunia mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik terakhir kehidupan Sang Paus. Sementara itu, Vatikan mengeluarkan pernyataan resmi yang dingin dan penuh formalitas, Bapa Suci wafat dalam damai, dikelilingi doa-doa gereja. Tidak ada keterangan tambahan, tidak ada ruang bagi pertanyaan. Namun bagi mereka yang telah mendengar bisikan Matteo, kalimat itu justru terdengar seperti upaya menutup rapat-rapat sebuah kebenaran yang jauh lebih dalam dan mengguncang. Tak butuh waktu lama bagi Vatikan untuk menyadari adanya kebocoran besar. Di pagi yang kelabu, pintu-pintu perunggu Basilika Santo Petrus ditutup lebih awal, penjagaan diperketat, dan wajah-wajah gelisah para kardinal terlihat mondar-mandir di lorong-lorong batu yang dingin. Sebuah pertemuan darurat digelar secara tertutup di dalam ruang konsistorium, hanya dihadiri oleh segelintir orang yang benar-benar dipercaya. Mereka tahu, dunia bisa runtuh jika kabar tentang bisikan terakhir Paus itu terbukti benar. Tim investigasi kilat dibentuk secara rahasia, dipimpin langsung oleh seorang kardinal senior yang dikenal keras dan tanpa kompromi. Tugas mereka satu, memastikan apa yang sebenarnya terjadi di kamar Paus, dan jika perlu, menghapus semua jejaknya. Setiap staf yang bertugas saat malam kematian Paus dipanggil satu per satu untuk diinterogasi. Tidak ada belas kasihan, tidak ada tempat untuk kesalahan. Semua CCTV diperiksa, semua rekaman suara dianalisis dengan ketelitian layaknya operasi militer. Namun, kebenaran bukan sesuatu yang mudah dibungkam. Beberapa potongan rekaman menunjukkan suara lirih Paus di ambang kematian. Meski samar, di antara deru mesin perawatan medis, terdengar jelas potongan kalimat dalam bahasa Arab, cukup untuk membuat para penyelidik saling pandang dengan wajah pucat. Mereka sadar, jika rekaman ini jatuh ke tangan publik, Vatikan akan menghadapi badai keimanan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Di tengah kekacauan itu, sebagian kecil di antara mereka mulai bergulat dengan hati nurani. Bisakah mereka benar-benar mengubur kenyataan ini hanya demi menjaga wibawa institusi? Ataukah mereka harus membiarkan dunia tahu bahwa bahkan di dalam jantung gereja terbesar di dunia, cahaya kebenaran telah menerobos, walau hanya sekejap? Konflik batin itu menggerogoti dinding-dinding keheningan Vatikan, menciptakan ketegangan tak kasat mata yang bisa dirasakan bahkan oleh mereka yang berjalan di pelatarannya. Sementara itu, di luar tembok suci Vatikan, media dan umat manusia yang haus akan jawaban mulai bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan. Bisikan itu telah berubah menjadi badai. Pertanyaan demi pertanyaan dilemparkan ke Vatikan dari berbagai penjuru dunia, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, institusi suci itu tidak memiliki jawaban yang siap mereka ucapkan. Saat badai spekulasi mengguncang Vatikan, sebuah kabar mengejutkan berhembus dari Timur Tengah. Seorang pria berjubah putih sederhana, mengaku sebagai saksi kunci dalam detik-detik terakhir kehidupan Paus Vatikan, muncul di sebuah wawancara rahasia. Ia memperkenalkan dirinya hanya sebagai imam rahasia, seorang ulama yang konon diam-diam dipanggil ke Vatikan beberapa minggu sebelum kematian Paus, atas permintaan pribadi dari Sang Bapa Suci sendiri. Dalam suaranya yang tenang namun penuh beban berat, imam itu menceritakan bahwa Paus Vatikan telah lama bergumul dengan pencarian kebenaran hakiki. Menurut pengakuannya, di malam-malam sunyi di balik tembok Vatikan, Paus sering mengadakan dialog rahasia tentang tauhid, tentang satu Tuhan yang esa, tanpa sekat doktrin yang mengekang. Ia menangis saat mengucapkan kalimat syahadat, ucap imam itu dengan mata berkaca-kaca, bukan karena takut, tetapi karena menemukan kedamaian yang selama ini ia cari seumur hidupnya. Berita ini menyebar lebih cepat daripada yang dapat dikendalikan Vatikan. Di berbagai sudut dunia, umat manusia terbelah, ada yang menolak mentah-mentah, ada pula yang merasakan getaran keimanan yang luar biasa. Media mainstream berusaha membungkam siaran wawancara itu, namun potongan-potongan videonya sudah telanjur viral, menembus batas negara dan keyakinan. Dalam kegelisahan yang melanda, pihak Vatikan mengeluarkan pernyataan keras, menyebut kabar itu sebagai manipulasi dan fitnah yang tidak berdasar. Namun semakin keras mereka menolak, semakin kuat pula keyakinan banyak orang bahwa memang ada sesuatu yang disembunyikan. Dunia tiba-tiba berada di ambang perubahan besar, sesuatu yang bahkan kekuatan Vatikan pun tampaknya tidak lagi mampu kendalikan. Di balik tembok-tembok marmer yang dingin, mereka yang mengetahui kebenaran berdoa dalam diam. Sebab jauh di lubuk hati, mereka mengerti, apa yang terjadi pada Paus Vatikan bukanlah sekadar peristiwa biasa. Ini adalah tanda zaman, bahwa kebenaran, bagaimanapun juga, akan menemukan jalannya ke hati manusia yang mencarinya dengan tulus. Kabar tentang Paus Vatikan yang mengucapkan syahadat sebelum wafat kini menyebar bagaikan tsunami ke seluruh penjuru dunia. Dari benua ke benua, media internasional menampilkan wajah Paus dengan dua narasi yang bertolak belakang, sebagian mengagungkannya sebagai pencari kebenaran sejati, sementara yang lain menuduh adanya manipulasi politik dan keagamaan. Di tengah kekacauan informasi ini, umat manusia dibuat terdiam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kebenaran tentang iman seorang Paus menjadi topik diskusi di setiap sudut bumi. Di Vatikan sendiri, situasi berubah menjadi genting.
Para kardinal terpecah, sebagian mendesak untuk mengakui fakta yang sebenarnya, demi kejujuran dan integritas rohani gereja, sebagian lagi bersikeras menutup rapat semua bukti demi mempertahankan kekuasaan dan wibawa institusi. Ketegangan memuncak hingga pertemuan rahasia diadakan di ruang bawah tanah, jauh dari mata publik. Namun dalam pertemuan itu, satu hal menjadi jelas, kebohongan yang terlalu besar justru akan menghancurkan mereka dari dalam. Demonstrasi pecah di berbagai negara. Di depan gerbang Vatikan, ribuan umat berkumpul membawa lilin dan poster bertuliskan, "Biarkan kebenaran bersinar." Mereka datang bukan untuk memberontak, melainkan untuk menuntut kejelasan, untuk mencari kepastian atas keyakinan mereka yang kini terguncang hebat. Di antara kerumunan itu, wajah-wajah penuh harap dan air mata bergantian menengadah ke arah langit gelap Vatikan, berharap jawaban akan turun dari tempat yang lebih tinggi. Sementara itu, dunia Islam merespons dengan penuh keharuan. Doa-doa dipanjatkan dari masjid-masjid di timur dan barat, mengenang sosok Paus Vatikan yang di detik-detik akhirnya memilih mengucapkan kalimat tauhid. Para ulama besar dunia menyerukan persatuan umat manusia, mengajak semua pihak untuk tidak menjadikan kejadian ini sebagai ajang permusuhan, melainkan sebagai momentum merenungi makna pencarian kebenaran yang sejati. Namun, di lorong-lorong Vatikan yang gelap dan sunyi, ada kekuatan-kekuatan tersembunyi yang bergerak cepat. Mereka tahu, jika tidak bertindak segera, runtuhnya kredibilitas gereja hanya tinggal menghitung hari. Maka disusunlah rencana terakhir, sebuah upaya besar untuk menghapus jejak kebenaran itu dari ingatan umat manusia. Sebuah operasi rahasia, yang jika berhasil, akan mengubur selamanya cerita tentang syahadat terakhir seorang paus. Di sebuah ruangan rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang, operasi besar yang disebut Project Silence diluncurkan. Dipimpin langsung oleh tokoh-tokoh senior Vatikan yang paling berkuasa, rencana ini bertujuan menghapus semua rekaman, dokumen, dan saksi yang berhubungan dengan syahadat paus. Tak ada tempat untuk keraguan, setiap bukti sekecil apapun harus dilenyapkan sebelum dunia mengetahui lebih banyak. Malam-malam di Vatikan berubah mencekam, saat para agen berpakaian hitam memburu siapa saja yang dianggap tahu terlalu banyak. Frater Matteo, sang saksi pertama, menjadi target utama. Ia dipaksa bersembunyi, berpindah-pindah dari biara ke biara, bersembunyi dari sosok-sosok asing yang membayanginya di setiap sudut jalan. Dalam keputusasaan, ia menulis surat panjang, menceritakan seluruh kejadian sebenarnya, lalu menyebarkannya kepada beberapa media independen dan organisasi hak asasi manusia. Baginya, jika ia harus menghilang, maka kebenaran setidaknya harus tetap hidup. Sementara itu, imam rahasia yang pernah muncul dalam wawancara, juga tak luput dari ancaman. Kediamannya di Timur Tengah diserang oleh kelompok tak dikenal, membuatnya harus melarikan diri ke negara yang tidak bisa dijangkau tangan-tangan Vatikan. Dari persembunyiannya, ia tetap mengirimkan pesan-pesan singkat berisi seruan kepada umat dunia, jangan biarkan kebenaran ini terkubur di bawah reruntuhan ketakutan dan kekuasaan. Namun meskipun upaya penghapusan bukti berjalan brutal, sesuatu yang lebih besar mulai terjadi, kesadaran. Semakin keras Vatikan berusaha menutupinya, semakin banyak orang yang justru percaya ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan. Media alternatif, para pemuka agama, hingga akademisi mulai mengaitkan berbagai potongan puzzle yang tersebar, membentuk gambaran besar bahwa dunia sedang berada di ambang perubahan rohani yang dahsyat. Di tengah semua kekacauan itu, langit Roma malam itu tampak gelap dan berat, seakan menyimpan rahasia besar di balik bintang-bintang yang muram. Sementara para petinggi Vatikan sibuk berusaha membungkam kebenaran, satu pertanyaan menggantung di udara, pertanyaan yang tak bisa dibunuh oleh kekuatan manusia manapun, mampukah mereka benar-benar memadamkan cahaya yang telah dinyalakan Tuhan sendiri? Pada suatu malam yang kelam, dunia dikejutkan oleh kejadian luar biasa, sebuah dokumen rahasia dan rekaman suara Paus Vatikan yang mengucapkan syahadat bocor ke internet. Entah bagaimana, Frater Matteo, yang berhasil lolos dari pengejaran, berhasil mengunggah bukti terakhir itu sebelum ia menghilang tanpa jejak. Dalam hitungan menit, video itu menyebar laksana api membakar padang ilalang, tak bisa dihentikan oleh sensor atau kekuasaan apapun. Dunia kini mendengar dengan telinga sendiri, suara liris sang paus, mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah," disertai isakan penuh kelegaan. Reaksi dunia bak ledakan besar. Tangis pecah di berbagai belahan bumi, dari umat Islam yang terharu hingga umat Kristiani yang terpukul antara rasa kehilangan dan kebingungan. Di media sosial, tagar-tagar Popesahada menjadi trending topik nomor 1 secara global. Para pemimpin agama mulai dipaksa untuk mengomentari kejadian yang mereka sendiri tidak pernah membayangkan akan terjadi. Bahkan sebagian gereja kecil mulai mengadakan doa-doa khusus, bukan untuk menutupi kenyataan, tapi untuk memohon bimbingan Tuhan dalam menghadapi gempa iman yang mengguncang umat mereka. Di Vatikan, situasi berubah menjadi lebih genting dari sebelumnya. Demonstrasi membesar, tidak lagi hanya menuntut jawaban, melainkan mempertanyakan legitimasi seluruh struktur gereja. Kardinal-kardinal yang sebelumnya bersikeras menutup fakta mulai kehilangan kendali.
Beberapa di antaranya memilih mundur secara diam-diam, tidak sanggup menghadapi tekanan moral yang kian mencekik. Di ruang-ruang tertutup, ketakutan berganti menjadi keputusasaan, tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi untuk membendung arus kebenaran. Sementara itu, imam rahasia kembali muncul di media, kali ini dengan wajah terbuka, menyerukan seruan damai kepada seluruh umat manusia. Ia berkata, apa yang terjadi adalah panggilan dari langit, bukan untuk membenci, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memahami bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun seluruh dunia berusaha menguburnya. Ucapannya menggema kuat di hati banyak orang yang masih berusaha mencerna keajaiban zaman ini. Malam itu, kota Roma dipenuhi lautan lilin. Ribuan orang berkumpul di jalan-jalan, bukan untuk memberontak, melainkan untuk berdoa bersama, terlepas dari agama dan latar belakang mereka. Dunia akhirnya mengerti, kematian seorang paus bukanlah akhir dari segalanya. Justru di detik-detik terakhir hidupnya, ia telah membuka pintu baru menuju cahaya yang selama ini tersembunyi. Dan cahaya itu kini menyinari bumi dengan kekuatan yang tak bisa lagi dipadamkan. Kebocoran rekaman syahadat Paus Vatikan menjadi percikan yang menyalakan bara perubahan global. Di berbagai penjuru dunia, mulai bermunculan gerakan pencari kebenaran, gelombang besar umat manusia dari berbagai latar belakang yang haus akan pemahaman sejati tentang Tuhan. Gereja-gereja, masjid-masjid, bahkan tempat-tempat ibadah lain, penuh sesak oleh orang-orang yang datang bukan sekadar untuk beribadah, tapi untuk bertanya, untuk mencari, untuk menangis dalam kejujuran spiritual yang mendalam. Di Eropa, sejumlah besar umat Kristiani mulai membuka diri untuk mempelajari Islam secara damai, tanpa paksaan, hanya karena tergerak oleh keputusan terakhir paus mereka. Banyak dari mereka mulai mengkaji Al-Quran, menghadiri dialog antaragama, dan menemukan bahwa apa yang dilakukan sang paus bukanlah pengkhianatan, melainkan pencarian cinta sejati kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi lain, sebagian pemimpin gereja yang keras kepala masih berusaha bertahan, namun pengaruh mereka kian hari kian melemah di mata umat yang mulai tercerahkan. Di Amerika, Asia, hingga Afrika, lahir fenomena luar biasa, gelombang konversi secara damai dan pribadi. Tidak ada paksaan, tidak ada propaganda kasar, hanya sebuah perjalanan spiritual yang lahir dari rasa ingin tahu yang jujur. Dunia seolah memasuki era baru, era di mana iman bukan lagi diwariskan secara buta, melainkan dipilih dengan kesadaran penuh. Jika seorang paus saja mencari kebenaran, mengapa aku tidak? Begitu bisik banyak hati yang selama ini terkungkung dalam dogma. Sementara itu, Vatikan sendiri menjadi lautan kekacauan dan perubahan. Sebagian kardinal yang tersisa akhirnya menyerah kepada desakan umat. Dalam sebuah pernyataan bersejarah yang disiarkan ke seluruh dunia, mereka mengakui bahwa memang telah terjadi sebuah keputusan pribadi dari paus yang berhubungan dengan keimanannya sebelum meninggal. Tanpa menyebutkan syahadat secara eksplisit, mereka cukup memberi isyarat kepada dunia bahwa cerita itu bukanlah kebohongan. Dan itu sudah cukup untuk mengukir perubahan abadi. Di langit malam itu, ribuan lampu dinyalakan di seluruh dunia, seakan dunia baru lahir dari rahim zaman yang penuh luka. Cahaya-cahaya kecil itu berkumpul menjadi lautan terang yang menembus kegelapan, membawa pesan yang jelas kebenaran mungkin bisa ditunda, tapi tidak pernah bisa dikalahkan. Dan Paus Vatikan, dalam keheningan napas terakhirnya, telah menulis sejarah baru yang tak akan pernah bisa dihapuskan oleh waktu. Efek domino dari pengakuan Vatikan segera terasa di seluruh penjuru dunia. Negara-negara besar mulai bergolak dalam gelombang perubahan spiritual dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Eropa, beberapa pemimpin negara mengundurkan diri, mengaku tidak lagi mampu memimpin rakyat di tengah badai kesadaran baru ini. Partai-partai berbasis keagamaan konservatif yang selama ini dominan mulai kehilangan pijakan, digantikan oleh gerakan-gerakan baru yang membawa semangat pencarian kebenaran dan keterbukaan antariman. Di Timur Tengah, suasana haru dan sukacita mewarnai setiap sudut kota. Kumandang azan menggema lebih kuat dari biasanya, dan doa-doa syukur dipanjatkan untuk hidayah yang begitu besar. Ulama-ulama besar berkumpul di Makkah dan Madinah, membahas bagaimana menyambut arus besar umat manusia yang kini datang mencari Islam dengan ketulusan. Bukan dengan politik atau kekuatan, melainkan dengan dakwah yang penuh kelembutan dan kasih sayang, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Vatikan sendiri menjadi simbol luka dan kebangkitan. Sebagian besar umat Kristen tradisional merasa kehilangan arah, namun banyak pula yang menemukan harapan baru dalam semangat pencarian kebenaran. Beberapa gereja bahkan secara sukarela berubah menjadi pusat dialog antaragama, membuka pintu mereka untuk siapapun yang ingin mengenal Islam tanpa tekanan atau ketakutan. Di sisi lain, kelompok-kelompok ekstremis yang ingin mempertahankan kekuasaan lama melakukan perlawanan, namun semakin hari suara mereka semakin pudar, ditelan oleh gelombang cinta yang lebih besar. Di Asia, negara-negara dengan populasi besar seperti India, Filipina, dan Korea Selatan melihat lonjakan besar dalam ketertarikan terhadap Islam. Buku-buku tentang Al-Quran dan sejarah Islam menjadi bestseller di toko-toko, seminar-seminar tentang keimanan dipenuhi oleh ribuan peserta yang haus akan kebenaran.
Dunia perlahan-lahan bergeser, bukan melalui perang, bukan melalui penaklukan, tetapi melalui getaran hati yang murni, lahir dari satu kalimat yang diucapkan seorang paus di ujung napas terakhirnya. Malam itu, di banyak belahan bumi, orang-orang duduk di bawah langit, memandang bintang-bintang dengan hati yang berbeda. Seakan dunia ini baru saja dibuka kembali, sebuah dunia di mana keimanan bukan lagi tentang warisan semata, melainkan tentang pilihan jiwa. Dan jauh di tempat yang tak terlihat mata, arwah sang paus tersenyum damai, mengetahui bahwa pengorbanannya tidak sia-sia, cahaya itu kini menyebar, menembus batas-batas bangsa, ras, dan keyakinan. Hari itu, dunia berdiri dalam keheningan yang penuh makna. Kebenaran yang selama ini terpendam akhirnya mengubah alur sejarah umat manusia. Tidak ada perang, tidak ada perlawanan keras, hanya sebuah gelombang besar kasih sayang dan pengertian yang mengalir ke seluruh bumi. Ketika Paus Vatikan yang terbaring di kuburannya diceritakan kembali dalam sebuah doa universal, seluruh umat manusia seakan dipersatukan dalam satu doa, satu harapan, satu tujuan, mencari kedamaian dan kebenaran yang hakiki. Di seluruh dunia, konferensi antaragama mulai berlangsung dengan frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap agama membuka diri untuk saling mendengarkan dan berbagi pemahaman. Di kota-kota besar, perayaan keberagaman menjadi ritual sehari-hari, sebuah penghormatan terhadap kebebasan beragama dan cinta kasih tanpa batas. Umat Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, dan Hindu, semuanya berkumpul bukan untuk memaksakan kebenaran mereka, tetapi untuk mengakui bahwa kebenaran itu bisa ditemukan di banyak tempat, melalui banyak jalan, dan dalam banyak cara. Di Vatikan, meskipun banyak yang sudah pergi, gereja itu tidak lagi menjadi pusat kekuasaan yang menekan, melainkan tempat untuk merenung, berdialog, dan merayakan kesatuan umat manusia. Kardinal-kardinal yang sebelumnya terpecah kini bekerja sama dalam sebuah badan baru yang mengedepankan kesatuan dan perdamaian antaragama. Lambat laun, Vatikan bertransformasi menjadi simbol perdamaian dunia, jauh dari kekuasaan yang mengekang, menjadi mercusuar cahaya yang menerangi dunia yang gelap. Di dunia politik, negara-negara mulai merumuskan kebijakan baru yang lebih inklusif dan menghargai hak asasi manusia. Di PBB, usulan mengenai hak kebebasan beragama dan pengakuan terhadap konversi agama tanpa tekanan mulai mendapatkan tempat yang lebih besar. Negara-negara besar yang sebelumnya terpecah antara timur dan barat, selatan dan utara, kini merasakan semangat baru untuk bersatu dalam misi kemanusiaan yang lebih besar. Perubahan ini tidak datang dari atas, tetapi dari hati umat manusia yang telah tercabut dari kekangan ego dan kebanggaan pribadi. Dan di malam yang penuh bintang itu, umat manusia mengingat Paus yang pernah menjadi simbol kekuatan dunia. Mereka tidak lagi memandangnya hanya sebagai pemimpin gereja, tetapi sebagai seorang manusia yang dalam akhir hidupnya telah memilih untuk menyerahkan diri pada kebenaran yang lebih tinggi. Dalam kedamaian yang kini mengisi bumi, banyak yang percaya bahwa Paus Vatikan, meskipun telah tiada, sebenarnya telah membawa umat manusia menuju cahaya yang selama ini mereka cari, cahaya yang menyinari jalan menuju kebenaran dan kasih sayang universal.